Tapi kalau sudah sempat sifat kita menerima, mensyukuri itu nggak ada, semuanya bisa gugur. Kesabaran hilang, bisa jadi pun kejujuran hilang. Di dunia ininya kita yang begini. Insya Allah nanti di akhirat kita nggak begini. Sama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poniman. Kelahiran di Pematang Siantar, Sidamanik, perkebunan teh. Ibu saya dulu dari Jawa, bekerja di perkebunan teh itu. Jadi di sanalah saya lahir. Tahun 1970-an, tepatnya tanggal 15 Mei. Suatu saya dulu dilahirkan ibu dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan apapun. Walaupun kelahiran saya itu tidak didampingi seorang ayah, karena kebetulan ayah kandung saya meninggal terlebih dahulu 3 hari sebelum saya lahir. Keadaan saya yang gini setelah berusia lebih kurang 5 tahun. Nah, di situ kita dulu kena penyakit, istilahnya kalau dulu cacar ataupun kerumut. Kalau istilah sekarang kedokteran kena polio. Ya walaupun begitu akhirnya saya diurusin sama mama, ya usaha demi usaha, berobat ke sana kemari sampai di rumah sakit. Ya saya juga pernah di rumah sakit selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan. Wah, jadi kalau yang namanya makan obat, suntik itu udah cukup apalanya. Tapi ya memang Allah berkehendak begitu. Ya sudah. Dan akhirnya saya sekarang sudah dewasa dan sudah dikatakan beranjak tua. Ya semua itu kita terima dengan ikhlas, menjalani hidup seperti ini. Ya kalau soal makan minum, yang penting kita mau berusaha. Memang hidup ini semuanya harus kita terima dan kita syukuri. 2 itulah kuncinya, menerima, mensyukuri. Jadi kalau Allah berkehendak kita punya kemauan, semuanya pasti ada jalan. Jadi saya mencari nafkah dengan diberi Allah rezeki, punya istilah kelebihan memijat. Dalam artian ya kusuk. Kalau ada istilahnya orang datang minta tolong, ya kita tolong. Begitulah untuk kehidupan sehari-hari. Selebihnya juga ya saya pun sifat orangnya gak mau berpangku tangan. Apa yang bisa saya kerjakan, kita kerjakan. Mau istilahnya ke ladang, di rumah, bertukang, ya insya Allah bisa. Walaupun mungkin nggak sesempurna seperti kalian yang sehat-sehat ini. Tapi kalau kebanyakan orang bilang, kalau dilihat dari hasil kerja saya, nggak kalah dengan yang istilahnya tidak punya kekurangan. Sementara kita memang bekerja hanya dengan perasaan, dengan istilahnya insting ataupun feeling. Cuman itulah yang bisa kita kerjakan. Tapi insya Allah bisa. Sekarang saya sudah tinggal sendirian. Mama kan udah, ibu udah nggak ada. Jadi udah hidup sendiri. Jadi mengurusi segala sesuatu ya sendirian. Memang berat sih namanya hidup sendirian. Cuman kalau kita terima dengan lapang dada,
ikhlas, ringan. Nggak ada yang berat hidup itu. Tapi jangan dianggap terlalu ringan ya. Nah, bukan berat, bukan ringan. Nah, jadi harus kita hadapin dengan tabah, sabar, tawakal, ya kan? Nah, begitu juga mungkin pesan saya buat saudara-saudara yang senasib sepenanggungan, baik itu kaum pria maupun kaum wanita, diterima dan disyukuri. Cuman dua itu aja, terima dan syukuri. Mudah-mudahan. Tapi kalau sudah sempat sifat kita menerima mensyukuri itu nggak ada, semuanya bisa gugur. Kesabaran hilang, bisa jadi pun kejujuran hilang, ya kan? Begitulah dalam hidup di dunia ini, semua kita tahu cuman numpang lewat, sesaat aja kan. Di dunia ininya kita yang begini, insya Allah nanti di akhirat kita gak begini. Sama kita semuanya, sehat, sempurna, tidak ada kekurangan apa-apa. Jadi buat saudara-saudara saya mungkin yang ada senasib dan sepenanggungan, pesan saya sekali lagi, terima dan syukurin. Insya Allah, Allah juga akan menerima kita di akhirat nanti. Ya kita juga pergaulan kehidupan sehari-hari tolong dijaga, mungkin dari tutur kata, ya kan, dari perbuatan kita. Walaupun macam pun kita, jangankan kita yang punya kekurangan, sedangkan yang sehat aja pun masih butuh yang lain. Jadi begitu juga dengan kita, ya kan. Pandai-pandailah membawa diri, menyadari supaya dalam pergaulan bisa banyak kita mungkin dikasihani dan disayang dan dipandang kawan-kawan ataupun tetangga sekitar, terutama saudara seakidah, ya kan? Masalahnya nanti mereka punya pandangan yang lain sama kita, ya udah, kita kan semuanya Allah yang berkehendak, bukan kita yang punya mau, ya kan? Jadi kalau saya bergaul dari mulai saudara kita umat Islam, umat Kristiani, Hindu, Buddha, semua saya dekati, saya kawani. Tapi tentunya ada batas yang harus membatasi, ya kan? Jadi dalam soal dunia kita bekerja sama, mereka minta tolong, kita tolong, mereka minta bantu, ya kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, ya kan? Jadi pergaulan saya harus begitu, pergaulan kita harus begitu. Nggak bisa membeda-bedakan, kamu orang Cina, saya orang Jawa. Oh, kamu orang Melayu, saya orang Jawa. Ya nggak bisa begitu. Semuanya sama. Jadi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dengan saudara senasib sepenanggungan dengan saya. Hadapilah hidup dengan tabah. Kalau bisa kita jangan berpangku tangan. Kita harus mensyukuri. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, ya dikerjakan. Tentunya untuk hal yang positif dan yang baik. Jadi jangan pula nanti kita, udahlah, mau cerita kita nggak sempurna, malah mungkin perbuatan kita menyimpang dari yang seharusnya, ya kan? Kita lebih buruk lagi dipandang masyarakat, ya kan? Ya saya begitu dalam hidup ini. Walaupun keadaan begini,
Insya Allah saya nggak pernah menyesali, apalagi sampai meneteskan air mata dalam keadaan kita begini. Enggak, saya lebih banyak senyum. Ya, lebih banyak tersenyum, tertawa. Tapi bukan berarti tertawa karena sombong. Kita ikhlas. Kita senyum karena ikhlas menerima apa yang diberikan oleh yang kuasa sama kita. Jadi jangan disesali, ya. Begitu juga mungkin buat saudara-saudara kita yang dikasih lebih dan dikasih hidup sempurna, tidak ada kekurangan secara fisik ataupun jasmaninya, ya tolong dijaga, dipelihara baik-baik, disyukuri. Kita harus jadi sebagai contoh. Kalau orang yang punya kekurangan aja masih mau bersyukur, kenapa saya yang diberi hidup sempurna kok nggak mensyukuri? Kan banyak kan, cukup banyak kan kawan kita diberi hidup sempurna, tidak ada kekurangan, tapi lantaran nggak tahu bersyukur dan menerima, begitulah jadinya, ya kan? Banyak yang salah jalan. Jadi kalau bisa kan kita hidup jangan begitu. Sekali lagi, hidup kita cuma sesaat, numpang lewat, ya kan? Kalau ibaratnya kita jalan dari Medan ke Siantar, sehingga kita ke tebing sebentar untuk minum kopi. Habis minum kopi, kita berangkat kembali. Di mana sampainya sesuai dengan tujuan, ya kan? Mungkin kalau niat kita yang baik, ya sampainya di tempat yang baik. Kalau niat kita buruk, mungkin sampainya di tempat yang buruk, ya kan? Jadi kalau dari segi masalah menyangkut masalah harta benda, ya beginilah adanya. Ya saya walaupun hidup istilahnya masih dikategorikan menumpang, nyewa, ya udah kita jalani. Toh pada akhirnya kan semua itu kita tinggalkan. Yang punya rumah mewah, mobil mewah, toh pada saat kembali nanti kan nggak pula bawa apa-apa kan? Ya sama kita. Biar kita hidup serba kekurangan dari segi harta benda, dari istilahnya panca indera, toh pada akhirnya nanti di akhirat kan kita semua sama. Nggak ada kaya, nggak ada yang miskin. Salah. Siapa namanya? Mael. Dulu saya sudah pernah juga sempat berumah tangga. Jodoh mungkin hanya sebatas itu. Akhirnya saya pisah dan ditinggalkan. Kalau orang rumah dulu sehat, sempurna, tidak ada kekurangan. Saya dulu berumah tangga paling lebih kurang sekitar 3 bulan ya. Pada saat itu kita berumah tangga baru berusia 31. Sekarang usia udah jalan 49. Jadi ya lebih kurang 18 tahun juga udah menyendiri lagi. Kan gitu. Nah, terkait masalah pasien kusuk itu bagaimana cara pelayanannya? Pertama mereka datang, terus cara nangannya kayak mana? Ya kalau masalah pasien tinggal tergantung keluhan mereka apa. Mungkin tekilir, ya kita suruh tekilir. Kalau memang mungkin karena masuk angin, capek, ya kita beda lagi ngusuknya, ya kan. Soal biaya sih seikhlas hati yang datang. Satu hari berapa pasien datang, Pak? Ya nggak bisa ditentukan. Cuman ya memang dulu sebelum kejadian COVID ataupun Corona, ya bisa dibilang rata-rata bisa dibilang 5 atau 18 orang. Nah, jadi setelah COVID dan Corona memang semuanya
sesuai dengan perekonomian kita belum stabil, memang jauh. Ya sekarang bisa rata-rata 2-3 orang udah syukur lah. Terus untuk kehidupan Wak sehari-hari, masalah makan atau apa, bisa Wak jelasin? Memang kalau dulu sewaktu kakak saya jauh, saya masak sendiri. Kalau lagi rajin, lagi malas ya beli, nyuruh anak-anak. Jadi kalau sekarang karena ada kakak udah pensiun kerja, terus akhirnya tinggal dekat, ya dialah yang masak. Ya akhirnya ya sama-sama saling membantulah, dia bantu kita masak, kita bantu istilah biaya untuk belanja, kan gitu. Dulu bakat saya di musik, nggak ada niat untuk kemari, tapi Allah berkehendak lain, akhirnya kita ditakdirkan rezeki kita di sini. Inilah kita ngusuk. Mudah-mudahan baiknya nanti dulu. Oke. Tadinya saya sembelit, nah, setelah diurut sama Wak ini rasanya agak lumayan berkurang lah. Udah 3 hari nahan kan sembelit nih, tapi alhamdulillah